Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Mahasiswa sekalian, kembali kita bertemu malam ini di dalam materi atau pembelajaran kita mata kuliah ekonomi kemiskinan. Pada malam ini kita telah sampai pada pertemuan 14, ya, pertemuan 14, yang mana pada pertemuan 14 ini kita membahas atau sengaja ya 14-15 adalah presentasi makalah yang dituangkan dalam PowerPoint ya, PowerPoint. Jadi makalah yang dibagi per kelompok itu, maka pada pertemuan 14-15 itu dibahas ya. Dibahas. Jadi ada nanti yang bertindak sebagai presenter, yaitu grup 1 pada pertama ini. Lalu nanti ada audiens. Nah, audiens ini siapa saja ya, siapa saja bisa bertanya kepada presenter ya. Nanti saya batasi 3 pertanyaan dari audiens, kemudian nanti dijawab oleh presenter ya. Pertanyaan 3 audiens. Setelah itu selesai. Nah, selesai. Lanjut ke grup 2 berikutnya. Untuk itu kita mulai dari grup 1, grupnya Maulidia Novi Sucita. Silakan Novi untuk share screen PowerPoint-nya dan memaparkan PowerPoint-nya atau tugasnya. Silakan. Baik, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman udah bisa lihat screen-nya? Bapak udah bisa lihat screen kami, Pak? Udah. Oke, ini coba saya Oke. Nah, jadi selamat malam semuanya teman-teman. Untuk kesempatan malam hari ini kami selaku kelompok 1 sebenarnya terdiri dari tiga teman-teman. Jadi selain saya, Maulidia Novi Sucita, ada Rati dan juga Syarafina. Nah, kebetulan Syarafinanya sepertinya berhalangan hadir. Jadi kita akan coba bawakan presentasi bergantian antara saya dengan Rati. Dan adapun presentasi pada malam hari ini sebenarnya sesuai dengan topik tugas yang sudah dibagikan setiap kelompoknya, dan di kelompok 1 mengangkat mengenai penjelasan dari kemiskinan absolut sendiri, dan sesuai dengan makalah yang kami berikan kepada Bapak, kami mencoba mengangkat selain garis besar mengenai dampak, selain garis besar mengenai apa itu kemiskinan absolut, dampak, dan faktor-faktornya, kami juga mengangkat tema yang dibawa itu lebih ke daerah pesisir gitu, khususnya biasanya kehidupan para nelayan. Oke, nah secara garis besar, gambaran dari garis kemiskinan ini sendiri, kita sama-sama mengetahui bisa dilihat berupa sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan sehari-hari. Jadi setara dengan 2.100 kilo per kalori per orang per hari. Dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya berdasarkan apa yang telah dijelaskan dan dikutip di Soeharto 2005. Dan kemiskinan absolut itu sendiri mengacu pada suatu standar yang konsisten dan tidak berpengaruh oleh waktu dan tempat. Artinya, Artinya kapan saja, di mana saja standar dari kemiskinan absolut itu selalu sama gitu. Jadi kita sama-sama melihat makna dari garis kemiskinan itu, kalau dilihat dari arti yang absolut, tidak berubah gitu. Jadi artinya memang itu yang harus dicapai standarnya untuk dilihat ini berada pada garis kemiskinan atau tidak. Begitu. Nah, balik lagi setelah tadi dikutip dari Soeharto 2005, lalu ada dari Sukino 2006, di mana arti dari kemiskinan absolut juga merupakan situasi di mana penduduk ataupun sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum gitu. Dari apa yang kita coba tarik di makalah yang kita kirim terpisah ke ke Bapak juga,
kita melihat dari Indonesia sendiri merupakan negara maritim dan tercatat sebagai negara kepulauan dengan jumlah pulau mencapai 17.500 dan garis pantai sepanjang 81.000 km dengan luas lautan 5,8 juta dan zona eksklusif seluas 2,7,8 juta. Artinya, dari penduduk Indonesia ini sendiri, kurang lebih dari 220 juta jiwa, 60%-nya hidup di wilayah pesisir. Dan kenapa kita angkat tema wilayah pesisir, karena sebenarnya kalau melihat garis kemiskinan banyak daerah yang maksudnya banyak penduduk yang berada di garis kemiskinan khususnya di wilayah pesisir seperti itu. Nah, kalau kita mengkaitkan dengan kemiskinan dikategorikan dalam kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural, dua pengertiannya adalah kalau kemiskinan struktural, kemiskinan yang terjadi bukan dikarenakan ketidakmampuan si miskin karena malas bekerja, melainkan karena ketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja. Nah, sedangkan kemiskinan kultural, menurut Lewis Soeharto 2005, merupakan kemiskinan yang muncul akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja. Menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Penilaian EPM berdasarkan 3 tujuan terakhir dari pembangunan yaitu 1. Masa hidup yang diukur dengan angka harapan hidup. Yang kedua, pengetahuan yang dinilai berdasarkan kemampuan baca tulis dan rata-rata tahun bersekolah, serta standar kehidupan yang diukur dalam pendapatan nilai per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli. Lanjut, Kak. Kesimpulan. Dalam pembahasan yang telah penulis jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa Living Standard Measurement Survey atau LSMS adalah alat pemasaran dan penelitian atau pengukuran standar kehidupan masyarakat menggunakan standar yang telah ditentukan. Dengan berbagai macam indeks atau komponen pengukuran, pemerintah dapat mengetahui LSMS masyarakat melalui IPM, mulai dari pendidikan, kesehatan, pendapatan, kehidupan yang layak, sampai angka harapan hidup. Sehingga LSMS dapat diketahui mengalami peningkatan atau penurunan melalui survei yang dilakukan dari berbagai aspek kehidupan dan dapat digunakan sebagai perbandingan untuk suatu negara ke negara lainnya. Karena tidak hanya dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Living Standard Measurement Survey menjadi acuan pemerintah negara untuk mengelola negaranya. Oke, silakan. Jadi kan Bang, menurutku kan itu pemetaan sosial itu kayak metode yang kita lakukan untuk melakukan pengukuran kondisi di suatu daerah atau negara, biar kita tahu kayak yang terjadi di negara itu kemiskinan gitu, kekurangan makan, kekurangan gizi gitu untuk anak-anak yang tinggal di daerah itu gitu sih menurutku. Jadi gunanya kita bisa tahu gitu, membandingkan di daerah mana yang kayak kebutuhannya tercukupi atau yang negaranya yang nggak susah gitu, Bang. Jadi untuk terus yang kelemah gimana, Pak? Udah, terus lanjut. Halo Pak, gimana Pak? Oh, terus kan Bang, tadi kan Abang ada nanya kelebihan sama kelemahannya. Kalau kelebihannya kayak kita bisa mengetahui sih kelemahan sama kelebihan di satu daerah itu. Terus yang kedua, kayak kita bisa kayak tahu gitu yang kayak terjadi di masalah itu, contoh masalah kemiskinan. Jadi kita bisa tahu apa yang mereka butuhin gitu, misalnya kayak kebutuhan makan gitu kan. Jadi kita bisa tahu mereka butuhnya beras, bahan-bahan makanan lauk pauk mereka yang lain-lainnya gitu.
Itu yang kelebihannya ya, kalau menurutku. Terus yang kelemahannya kan, itu kayak gimana ya? Kalau kelemahannya aku masih belum dapat sih Pak kelemahannya Pak. Oke, kira-kira Veron bisa dimengerti lah ya. Iya, iya Pak. Bisa Pak? Jadi iya. hanya nanya. Oke. Suara Veron pun putus-putus. Oh, terus Pak, aku mau menjawab pertanyaan yang nomor 2 juga Pak, boleh Pak? Oke, si Elva ya. Yohani yang jawab ya? Iya, Yohani boleh atau Kak. Halimah yang menjawab? Ini boleh gantian nanti Pak, kan menurut pendapat kita kan beda-beda kan Pak. Oh ya, oke. Silakan. Kalau menurutku negara yang tidak bisa kita jangkau itu kayak negara yang sedang terjadi kayak perang. Contoh seperti Rusia sama Ukraina. Oke, kira-kira gitulah ya. Silakan Halimah mau menambahkan pertanyaan dari Elva. Halo Halimah. Halimah itu kalau dari segi pendidikan yang tidak melakukan LSMS itu yang pertama itu negara Finlandia. Karena pendidikan mereka itu sistem pendidikan terbaik di dunia. Jadi tidak ada minusnya gitu Pak. Karena dikutip dari dulu laman Finnish National Agency, mereka itu murid-murid sekolah dasar di Finlandia tidak melakukan UN. Namun tetap ada ujian matrikulasi lagi siswa. Jadi tidak melakukan kayak pengukuran LSMS. Itu dalam segi pendidikan. Kalau dalam segi ekonomi itu seperti kita tahu ekonomi tertinggi dunia Pak Amerika, Jerman tidak melakukan LSMS seperti Indonesia dan Afrika yang ekonomi kemiskinannya itu lebih banyak daripada mereka. Seperti itu sih Pak menurut Halimah. Oke. Badan Pusat Statistik untuk mengetahui dan hasil dari Susenas menjadi primadona bagi kalangan karena membuat informasi yang penting dari capaian target salah satu pengguna. Data yang bergantung pada data Susenas adalah pemerintah daerah atau Pemda. Jadi di era sekarang pastinya Pemda sangat mengandalkan PPS untuk mengambil. Pastinya diperkuat juga dennya di nomor 39 tahun 2019 tentang. Saya mau closing statement ya. Kalian direkam pertemuan kita malam ini. Mahasiswa sekalian, kita tadi telah mendengarkan pemaparan dari 4 kelompok ya. 4 kelompok. 1 kelompok kita tunda minggu depan, harus kita tunda minggu depan ya. Jadi minggu depan jadi 5 kelompok ya. Nanti minggu depan kita mulai dari kelompok 2, baru nanti 6, 7, 8, 9 ya. Terima kasih atas presentasi Anda pada malam ini untuk yang presenter ya. Harapan saya minggu depan seperti inilah ya, tapi maunya banyaklah yang bertanya ya. Artinya karena kan saya sudah bilang yang bertanya itu dapat nilai tambahan, yang menjawab presenternya juga mendapat pertanyaan. Jadi artinya manfaatkanlah ini ya, supaya nilai Anda di akhir semester nanti baik gitu ya, baik. Manfaatkanlah mekanisme presentasi ini. Untuk itu terima kasih sekali lagi saya ucapkan ya, mudah-mudahan minggu depan kita bisa jumpa dalam keadaan sehat-sehat ya. Oke, kita sudahi. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, sehat selalu buat kita semua. Dan silakan untuk live ya, kalau mau live silakan. Terima kasih Pak, selamat malam. Oke, selamat malam. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Pak.